Kampusku, kembali lagi bersama saya Josephine Jessica Herman di Ini Kampusku. Kali ini kita sedang bersama dengan Bapak Lazarus Esos MSI. Beliau ini adalah Ketua Komisi 5 DPR RI. Beliau ini juga merupakan alumni Angkatan 91 ya Pak ya, di FISIP Untan. Nah, beliau telah menyampaikan materinya pada PKKMB di FISIP Untan ini. Bagaimana Bapak, menurut Bapak terkait dengan PKKMB di tahun ini Pak? Ya, saya lihat cukup tertib ya. Tapi saya hanya lihat sekilas saja tadi. Waktu saya datang udah rapi duduk nih. Kegiatannya seperti apa saya tidak melihat. Tapi saya percaya bahwa dari waktu ke waktu kan pasti ada perbaikan. Kalau dibandingkan dengan masa kami dulu pasti beda lah ya. Udah pasti beda. Dan suasananya juga ada beda. Kan ada sekian puluh tahun yang lalu ya. Itu suasana hari pasti lebih baik. Pak Dekan ini kan, Pak Herlan adalah satu angkatan nama saya. Pasti beliau tahu bagaimana perjalanan kampus ini, perjalanan pendidikan, perbaikan-perbaikan mana yang perlu kita teruskan dan mana yang tidak perlu kita teruskan untuk perbaikan kualitas pendidikan bagi mahasiswa-mahasiswa lulusan dari Universitas Tanjung Pura, terkhusus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, menurut Bapak sendiri bagaimana pesan Bapak untuk mahasiswa baru di FISIP Untan tahun ini Pak? Ya tentu saya berpesan lah, datang ke sini pasti tujuannya untuk menuntut ilmu, ya, memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan, itu tujuan utamanya. Betul. Ya namanya muda, mungkin sedikit mengisi waktu dengan kegiatan yang positif itu juga penting ya. Jadi yang utama adalah kalau mau saya sampaikan tadi, kalau kita mau menata diri menjadi orang sukses, sekarang mulai dengan baik. Konsisten menjalaninya pasti nanti, karena hasil tidak pernah membohongi daripada upaya yang pernah kita lakukan. Baik, hasil tidak pernah membohongi dari upaya yang kita lakukan ya Bapak ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Terima kasih Pak Herlan, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Oke, terima kasih. Biasa sekali. Halo teman kampus, saya Audi. Selamat datang di Ini Kampusku. Pagi ini, FISIP Untan kedatangan tamu istimewa dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat. Senang sekali setelah hadir di samping saya Ibu Dr. Anda Claudia Ami MSI. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Sehat selalu ya Bu ya. Amin, sehat Ibu, selalu. terima kasih sudah berkenan hadir di FISIP dan memberikan materi kepada mahasiswa baru kami Bu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya salah satunya adalah semengkhawatirkan apa sih Bu kekerasan seksual di kalangan mahasiswa khususnya ya Bu ya? Di kalangan mengkhawatirkannya karena pertama itu saya lihat dari catatan kami di beberapa kampus ternama itu terjadi kekerasan seksual di kampus-kampus ternama itu tidak pernah ditindaklanjuti sampai ke ranah hukum. Kadang-kadang terkadang hanya cukup di internal kampus, kemudian dosennya diberikan sanksi, sementara mahasiswanya sendiri itu dibiarkan atau ini baik kasus ya, kasus yang kita pelajari selama ini, dan tidak ada upaya yang terstruktur untuk mencegahnya sedemikian rupa. Itu yang kami pelajari. Kalau dari instansi Ibu sendiri mungkin untuk menarik kasus itu bisa Bu? Saya kira kalau ranah kewenangan kami itu tidak sampai ke kampus. Dia kekerasan terhadap ibu dan kemudian kekerasan terhadap anak. Lebih concern ke situ ya? Lebih concern ke situ. Tapi juga mungkin tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada kasus itu ditangani juga begitu Bu? Sepanjang dia terlapor, itu akan ditangani. Maka saya tadi titipkan di situ, jadilah pelapor, jadilah pelopor. Iya, bisa dong Bu ya, kita nanti kerjasama ya antara FISIP Untan mungkin dengan instansi Ibu bisa. Untuk ya istilahnya menjadi agen mungkin Bu ya. Nah itu betul. Saya titipkan ke mahasiswa supaya mereka menjadi agen untuk melaporkan. Kemudian mereka menjadi pelopor terhadap pencegahan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Boleh nanti kita pikirkan Bu kerjasamanya mungkin dalam bentuk apa, mungkin mungkin KKN atau magang mungkin dari mahasiswa kami ya Bu ya. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya kira-kira bisakah kami ini turut serta untuk ya paling tidak meredam apa yang terjadi di kampus supaya tidak mungkin sedikit mengurangi lah Bu. Saya dengarkan Kota Pontianak ini termasuk besar ya Bu yang kasus pelecehan seksual. Iya, tahun 2000
23 semester 1 ini kasus terlapor dan yang sudah ditangani itu Kota Pontianak menduduki peringkat pertama. Kalau tahun 2023 itu peringkat pertama, Bu? Iya, betul. Melawi semester kosong loh, pertama, Bu. Melawi kosong. Kemudian kalau tahun yang lalu itu tahun 2022 itu peringkat pertamanya itu Ketapang. Dan itu terjadi di lingkungan kita, sayang sekali. Iya ya Bu ya. Mungkin Ibu ada pesan-pesan tersendiri mungkin buat mahasiswa baru kami, karena kebetulan Ibu juga tadi memberikan materi seputar kekerasan seksual ini, Bu. Ya, itu ya tadi saya pesankan bahwa mereka menjadi pelopor terhadap pencegahan kekerasan seksual itu dengan cara berani melaporkan. Nah itu Bu, berani melapor. Iya, tidak semua berani, berani, mereka berani melapor. Dan kemudian teman yang laki-laki menjadi sahabat bagi mereka dan mampu untuk melindungi perempuan-perempuan, mahasiswa-mahasiswa khususnya yang putri, untuk tidak malu apabila terjadi pelecehan seksual. Tetapi baik bagi semua adalah, yang kedua adalah mereka lah agen-agen itu sendiri, pencegahan kekerasan terhadap baik mahasiswa putri maupun mahasiswa laki-laki juga tidak tertutup kemungkinan ada, Bu. Ada. Oh iya? Banyak kasus. Baru dengar saya kan, mungkin ada di mahasiswa. Kabupaten Mempawah itu terjadi. Oh alah. Ya. Ibu terima kasih waktunya. Siap. Bu. Mudah-mudahan kami bisa mengundang Ibu lagi suatu saat, karena kami juga mungkin akan ada program untuk itu, Bu. Baik, dan kami sangat menantikan untuk kerjasama selanjutnya. Siap, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi ini dia Ibu Dr. Anda Claudia Ami yang telah memberikan materi luar biasa pada hari ini. Saya Audi pamit. Sampai jumpa. Bye-bye. Halo teman kampusku, kembali lagi bersama saya Atika Asila di Ini Kampusku. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang bersama Bapak Hasbullah. Nah, selamat datang Bapak di kegiatan PKKMB tahun 2023. Nah, kalau boleh ngobrol sedikit nih Pak, bagaimana sih tanggapan Bapak di kegiatan PKKMB tahun 2023 tahun ini? Ya, terima kasih. Pertanyaannya lumayan bagus, bahwa kalau tanggapan saya kegiatan ini cukup positif. Ya, kita mulai bergerak maju, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini mungkin kurang bermanfaat, diganti dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Saya kira itu. Oke. Nah, tadi kan Bapak ada ngasih beberapa materi ya Pak ya. Nah, bagaimana sih cara Bapak memberikan materi yang membuat para peserta itu bisa antusias mengikuti materi yang Bapak berikan? Ya, terima kasih. Kalau bicara masalah pemberian materi, itu kadang-kadang ada bakat-bakatnya, ada orang-orangnya gitu. Jadi dalam hal ini tentu masing-masing punya kelebihan. Bagaimana caranya supaya materi ini bisa sampai. Nah, jadi melalui komunikasi yang baik. Nah, kuncinya di situ. Jadi kalau kita dengan komunikasi yang baik, kemudian disampaikan dengan lugas, mereka bisa mudah menangkap. Itulah keberhasilan. Daripada kita kasihkan yang panjang tapi tidak ada yang melekat di pemikiran mereka. Jadi itu caranya bagaimana bisa mereka antusias. Ya kita yang sebagai penceramah atau kita sebagai pemateri, kita harus bisa membaca sikonnya mereka, situasi dan kondisi mereka. Apakah mereka sedang capek, kita keluarkanlah namanya jok-jok gitu loh, yang humor-humor yang membuat mereka segar. Saya kira itu. Oke. Nah, kalau boleh pesannya nih Pak untuk teman kampusku di pada kegiatan PKKMB tahun 2023. Pesan-pesan untuk kegiatan PKKMB Pak. Ya, pesan saya seperti yang saya bicarakan tadi, tentunya jangan keluar daripada niat ya. Jadi keberhasilan itu pertama adalah niat, yang kedua adalah doa orang tua. Jadi muliakan orang tua. Kalau sudah kita muliakan orang tua dari segi agama apapun, maka kesuksesan akan segera digapai. Saya kira itu. Oke, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Nah, demikianlah wawancara saya bersama Bapak Hasbullah. Nah, saksikan terus Ini Kampusku di episode selanjutnya. Bye-bye.